Terima kasih atas kunjungan adik-adik mahasiswa semuanya. Pagi hari ini adalah acara kunjungan industri di pabrik tahu Sari yang 5 orang ya, terdiri dari 5 orang. Mudah-mudahan nanti akan mendapatkan data yang diinginkan sehingga memperlancar adik-adik semua dalam belajar. Kemudian yang kedua, perlu diketahui bahwa pabrik tahu Sari adalah pabrik tahu terbesar se-Jawa Tengah dan DIY. Kita dalam 1 hari 1 malam menghabiskan kedelai 3,8 ton dalam jangka 1 kali 24 jam. Kita produksinya 24 jam pertama. Terus kemudian yang kedua, kemarin juga dari UMS ke UNS, UNS ya. Kemarin juga dari ada UNS, ada UMS, ada UNDIP, ada dari UGM ke sini juga. Sampai berarti yang kesekian kalinya ini. Kemarin dari UNS ada juga yang uji coba biopelet ke sini kemarin. Ya. Terus kemudian nanti bisa kita lihat proses produksi langsung tahu Sari. Jadi nanti kalau ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kalau nanti sudah pulang ada dalam pemikiran laporan ada yang kurang jelas bisa WA saya. Siapa yang sering WA saya? Ya, sampai ada Mas. Nanti langsung bisa WA ke saya, pertanyaan apa yang harus dibikin. Seperti di UGM itu sudah hampir 1 bulan belum selesai dia bikin laporan. Setiap hari komunikasi sama saya sebanyak 9 orang. Bahkan kalau di UGM itu bikin grup. Nanti kita virtual tiap hari, dia nanya apa-apa. 1 bulan belum selesai dia. Karena detail banget, sampai simulasi, sampai nanti gitu ya. Nanti kalau kurang paham bisa langsung menanyakan via WA dalam penyusunan laporan. Tetapi ketika sudah lancar dan tidak ada hal yang dipertanyakan, bagus. Semoga itu yang diharapkan. Langsung saja yuk. Tapi hati-hati akan ya. Pertama kali bahan bakunya adalah kedelai ini. Jadi kita menggunakan kedelai impor ya. Kita ada 2 jenis kedelai. Yang satu kita menggunakan bola hijau, kemudian yang satu menggunakan merek SIP. Kedua-duanya kedelai impor semua. Kenapa kita menggunakan kedelai impor? Karena kalau Indonesia kedelai lokal itu tidak bisa tidak bisa setiap saat ada. Padahal negara kita negara agraris, tapi nggak bisa menyediakan kedelai. Jadi terpaksa kita menggunakan kedelai impor. Ini kedua-duanya dari Amerika semua. Ya, kalau segini ini kita cuma 2 hari ini Mas. Karena kita per hari 3,8 sampai 4,3 ton per hari. Ya, itu. Kemudian tahap yang pertama adalah ditimbang sebanyak 11 kg. Ini ya. Ini adalah bahannya, bahan kedelainya 11 kg satu masa. Ya. Proses pertama direndam. Lihat di atas itu, posisi di atas itu adalah proses perendaman di bak-bak yang hitam. Proses perendaman selama 2 jam. Ya. Kenapa harus 2 jam? Karena untuk biar agak ringan, agak gampang ketika proses penggilingan.
kemudian setelah direndam 2 jam, kemudian digiling. Itu ada giling kanan, itu adalah proses penggilingan. Setelah proses penggilingan, kemudian yang ketiga adalah perebusan, ya, perebusan dari kedelai tadi. Rebusnya cukup kalau kita menggunakan teknologi boiler, nanti bisa dilihat di sana yang di belakang itu, kita cuma cukup 7 menit. 7 menit matang dengan kedelai seberat 11 kg. 7 menit. Tetapi ketika kita menggunakan api yang langsung itu, yang rumahan kan ada kan, yang rumahan bikin tahu, bikin tempe itu sekitar 20 menit. 20 menit baru matang. Tapi kalau menggunakan itu cuma sekitar 7 menit, ya. Dan setelah itu adalah proses perebusan 7 menit. Kemudian proses yang itu adalah proses penyaringan, ya. Tahap berikutnya adalah penyaringan. Tujuan penyaringan adalah untuk memisahkan antara ampas sama susu kedelai. Kalau yang sering kita dengar adalah susu kedelai, ya. Ada susu kedelai. Kemudian yang sering kita dengar itu memisahkan susu kedelainya turun ke bawah, ya, turun ke bawah. Kemudian yang ampasnya nanti dimasukkan ke sini. Ampasnya nanti untuk pakan ternak di Boyolali kan terkenal dengan susunya. Jadi dikontrak sama peternak di Boyolali. Kemudian untuk acinya turun ke bawah. Ke bawah. Mari kita lihat proses fermentasi dari bentuk cairan susu kedelai menjadi gumpalan bakalan tahu. Kita lihat. Ini ya modelnya. Ya, ini adalah proses fermentasi, ya, proses fermentasi dari cairan susu kedelai menjadi kental. Nah, itu bisa lihat proses fermentasinya. Kita menggunakan sari garam. Kalau kebanyakan yang di rumahan itu kebanyakan menggunakan cuka. Cuka itu kan tidak bagus untuk asam lambung bagi yang punya penyakit asam lambung atau yang asam lambungnya tinggi. Tetapi kalau di tahu sari sudah menggunakan sari garam, aman untuk dikonsumsi. Nah, ini adalah proses fermentasi, ya. Setelah proses fermentasi didiamkan selama 20 menit atau 15 menit, nanti akan disedot seperti itu. Jadi memisahkan air sama gumpalan tadi. Itu ya, itu adalah proses penyedotan dari gumpalan yang kayak gini, itu airnya disedot. Dan nanti yang ini dicitah. Kemudian proses selanjutnya ini. Proses cita. Setelah dari atas, kemudian fermentasi, kemudian dipisahkan, kemudian dicita seperti ini, ya. Ini adalah proses cita. Proses cita ini seperti ini, sesuai yang diinginkan, ya. Air mana? Nanti kita akan bahas biogas. Kita bikin biogas, limbahnya itu kan, ya. Ya, ini adalah proses penciptaannya. Setelah dicita, dibalik jadinya seperti ini. Ini adalah proses sudah jadi.
adalah proses pencintaan. Setelah dicetak, dipres seperti ini, kemudian jadinya seperti itu. Cuma simple gitu aja, bikin tahu gampang. Yang susah itu jualnya. Kalau bikinnya gampang. Ini banyak tato seperti ini, tapi ini sudah insaf, sudah jadi orang muslim beneran sekarang. Nah dulu ini nakal mas, sekarang sudah insaf. Sudah punya istri, sekarang sudah rumahan, sudah tidak liar lagi. Ternyata enak jadi orang rumahan katanya. Orang jauh mas, orang Semarang, Magelang, mana itu, Tasik, Sragen, jauh-jauh. Kita kan tahu Bandung mas, jadi sebagian besar 80% tenaga kita dari sana. Ini Majalengka, jauh-jauh, Majalengka, Tasik. Ya, setelah itu terus bawa sini, dipotong kayak gini terus direbus. Direbus itu ada dua jenis, yang sana putih itu yang tidak memakai pewarna, kalau yang sini kuning menggunakan pewarna alami, yaitu menggunakan kunyit. Aman juga buat lambung dan perut. Kalau kunyit kan untuk penyakit perut biar enak. Ya. Terus produk tahu sari ada 5 jenis apa ya. Pertama tahu sayur kuning putih ini. Kemudian yang kedua kita punya tahu bulat ada, tahu nugget ada, rolade ada, tahu pong sama magel ada. Jadi kita ada 5 produk dalam satu pabrik. Untuk pemasarannya meliputi se-Jawa Tengah dan DIY serta sebagian di daerah Jawa Timur, daerah Trenggalek, Madiun, Ponorogo. Sebagian yang sini. Kalau se-Jawa Tengah dan DIY itu hampir semua pasar ada. Karena kita sudah mencapai 3,8 sampai 4 ton lebih per hari. Itu produksi malam 2,3 ton itu. Sini sama Ponorogo ada. Kemarin katanya Biopel aja hasilnya kurang bagus ya Pak? Ya, itu kalau 20% sama 80% campurnya lumayan. Tapi ya kurang maksimal. Karena kalau kotoran sapi itu memang nggak bisa dipakai. Maksudnya bahannya kan, kalau panasnya bagus sih, cuma dia mengerak. Kerak di alatnya itu? Ya. Nanti ayo udah lanjut kita ke packing. Habis ke packing nanti ke biogas pengolahan limbahnya. Nah, kayaknya fotonya tinggal koma. Ya, ini proses selanjutnya adalah proses packing ya. Ada yang kuning, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang putih, ada yang besar, ada yang kecil. Disendirikan nanti harganya
lain. Terus biogas. Ini ada. Pengolahan limbahnya kita gunakan biogas. Yang sampai tanyakan tadi airnya kemana? Airnya mengalir sini. Ini kita keluarnya posisi sudah putih seperti itu. Dia masuk sini, kemudian keluar. Dia sudah posisinya putih. Ini yang bikin kemarin KKN Undip, KKN di sini 2 tahun yang lalu. Ini yang bikin anak-anak Undip kemarin. Ini fungsinya buat apa, Pak? Ya, Fungsinya? ini pengolahan limbah. Jadi kita bikin biogas. Ini kan keluar biogas nih, ada pipanya tuh. Lalu kita masukkan sana, panasnya masuk lagi ke sini. Jadi posisi keluar sudah bening kayak gitu, itu nggak masalah. Itu langsung dialirkan ke sawah sama ke kali nggak masalah. Itu gimana caranya dari untuk jadi bening? Kan ini ada 3 filter, 1, 2, 3. Ada 3 pengolahan, 1, 2, 3. Jadi keluar sudah bening, ada dalam, ya, bawah ada ke sana, kemudian yang ketiga ke sana, keluar sudah bening guys, Pak. Udah kayak air biasa ya. Kita buat manasin ini langsung, ini kan lewat ini lebih baik, Mas. Nah, ini langsung masuk ke sini. Buat masak, buat apa pakai ini. Cuma gasnya kan ini kan gas metanol, bukan gas LPG bukan, tapi gasnya metanol. Kalau pakai masak air, kalau pakai ini sekitar setengah jam, tapi kalau pakai gas itu kan sekitar 15 menit ya, 12 menit, 15 menit. Limbahnya berupa gas berarti? Ya, gas. Pengolahan limbahnya kan dijadikan ini, kan bisa untuk jadi biogas. Kan di awalnya kan kayak kotoran sapi itu, kan untuk biogas bisa loh. Udah gitu ya, simple, enak, cuma gitu dong. Nah nanti sambil sampean lihat-lihat, kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan. Habis itu nanti kalau ada yang kurang jelas sudah ditanya